wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PBG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Adi Tirto Sabano. Saya dari SMAN 76 Jakarta, tepatnya Kecamatan Tanggung, Kota Madia, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran lapangan untuk memenuhi uji kinerja PBG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan pembahasan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video rekaman praktek pembelajaran lapangan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Setelah Agustusan kemarin sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk yang memimpin doa, saya meminta kepada Raka untuk memimpinnya. Silakan Raka. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya mau tanya dulu nih ke kalian untuk mengecek suara saya, apa bisa didengar dengan baik. Terdengar Pak. Dan untuk tampilan juga tadi bisa dilihat dengan baik ya, tampilan dari video saya ya. Bisa Pak. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Dan di sini kalau saya lihat dari daftar peserta yang hadir sudah ada 18. Ya, 18 itu dikurangi saya 2, berarti semua siswa sudah hadir ya. Sebelum kita masuk pembahasan materi hari ini tentang kelangkaan dan kebutuhan, nah saya mau nge-review dulu nih bersama kalian materi pertemuan sebelumnya tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, untuk reviewnya kita lakukan dalam bentuk game ya. Gimana tampilan game saya sudah terlihat ya? Iya. Kalian sudah menjawab, iya. Dan ada yang sudah betul, ada yang masih belum ya. Jadi di pembahasan lalu kan kita sudah membahas tentang definisi ilmu ekonomi ya. Nah, dalam definisi ilmu ekonomi itu disebutkan sumber daya itu bersifat terbatas yang tepatnya ya. Yang tidak terbatas itu harusnya apa coba? Kebutuhan Pak. Kebutuhan. Ini kita lihat dulu skornya. Skor tertinggi untuk sementara Kayla. Ya. Yang lain tetap semangat ya.
kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan diperhatikan. Pertemuan hari ini ya, yang mau kita bahas adalah materinya adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan. Dan tadi kan sudah kita review materi yang lalu ya, tentang definisi ekonomi, salah satunya menyebutkan sumber daya itu bersifat terbatas, gitu ya. Dan ini kan menjadi penyebab terjadinya kelangkaan, bisa lebih lancar. Ya, dan berikutnya yang kedua, materi kebutuhan ya. Kebutuhan ini berarti tadi berkaitan juga ya dengan review kita tadi ya, bahwa kebutuhan manusia itu ternyata bersifat tidak terbatas ya, tidak terbatas. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ini saya mau menyampaikan tentang kontrak belajar ya, agar nanti pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan lebih lancar. Yang pertama, saya minta kalian untuk fokus pada Vicon ya, Zoom kita. Ya, jangan terganggu dulu dengan kegiatan yang selain belajar gitu ya. Yang kedua, silakan dicatat gitu ya, poin-poin yang penting biar kalian ingatannya lebih kuat gitu ya. Dan pada saat nanti diskusi juga kalau ada catatannya kan kita bisa menanggapi dengan lebih tepat. Terus yang ketiga, saya minta kalian untuk aktif ya dalam menjawab pertanyaan dalam bentuk lisan. Ya. Kalau sulit ya boleh dalam bentuk chat. Yang mau saya bahas untuk pertemuan hari ini itu ada dua ya, 3.1 dan 4.1. 3.1-nya yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan 4.1-nya mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, terus bagaimana tujuan pembelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ya, dengan pembelajaran kelangkaan dan kebutuhan menggunakan model problem based learning, ya diharapkan kalian ya sebagai siswa itu dapat memahami penyebab terjadinya kelangkaan dan mampu membedakan jenis-jenis kebutuhan serta menyusun kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, jadi nanti kegiatan belajarnya saya mulai dari saya menjelaskan peta konsep, kemudian saya akan memberikan materi singkat ya, yang sifatnya sebagai pengantar. Terus yang ketiga, nanti ada beberapa studi kasus yang kalian harus amati, ya, dan dilanjutkan didiskusikan ya dalam kelompok masing-masing. Dan yang berikutnya lagi, kalian saya minta untuk melakukan presentasi ya, dan diskusi bersama. Presentasi hasil diskusi kelompok. Dan yang kelima, kalian ya saya bersama kalian kita melakukan kesimpulan, dan kalian saya minta untuk melakukan refleksi. Dan yang terakhir, sebelum penutupan, saya minta kalian untuk melakukan post test. Oke, kita lanjut ke peta konsep. Ya, saya sampaikan peta konsep ini untuk menggambarkan nih ke kalian nih, apa sih yang mau dipelajari pada pertemuan hari ini. Jadi secara garis besarnya itu yang dipelajari yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan. Nah, kelangkaan apa yang dibahas? Ya, dimulai dari definisinya, faktor-faktor yang menyebabkan gitu ya. Dampaknya gimana, apa aja dampak yang timbul gitu ya. Dan bagaimana juga cara mengatasinya. Nah, sedangkan dari kebutuhan ya. Nah, itu yang mau kita bahas dari jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhi alat pemenuh kebutuhan sampai kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Kelangkaan ini bukan istilah yang asing bagi kalian. Sering kita dengar orang menyebut kata langka, dan biasanya langka itu identik sama barang yang susah dicari, gitu kan ya? Dan
harganya jadi naik gitu. Nah, lalu apa sebenarnya definisi kelangkaan yang lebih lengkapnya? Tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas dan beragam, beda-beda setiap orang. Nah, kalau bicara kebutuhan, sebenarnya sih kalau ngomongin standarnya, setiap manusia itu kebutuhannya, standarnya itu sebenarnya hanya makan, minum, pakaian, pendidikan, sama tempat tinggal. Sepakat nggak? Iya, Pak. Sepakat ya. Ya, tapi gitu ya. Kebiasaan yang terjadi gitu ya. Tidak dipungkiri pada diri saya sendiri, kalau satu kebutuhan itu sudah dipenuhi gitu, itu nggak langsung puas mengenai kelangkaan ini ya. Ibu rumah tangga memutar otak mencari pengganti garam. Kelangkaan garam terjadi sejak 3 hari yang lalu, baik itu garam kemasan maupun garam kasar yang biasanya dijual per kilo. Kondisi ini pun lantas membuat para konsumen yang mayoritas ibu rumah tangga akhirnya membeli bumbu perasa kemasan sebagai pengganti garam. Kelangkaan garam membuat pedagang menaikkan harga garam kemasan hingga 2 kali lipat. Bisa kita perhatikan informasi berikutnya. Pemerintah menyatakan cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa sekitar 4,17 miliar barel, di mana cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia sekitar 4,17 miliar barel. Cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan habis hingga 9,5 tahun ke depan dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang perlu didiskusikan dengan kelompok kalian nih. Ya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan penyebab kelangkaan yang terjadi pada video 1 dan 2. Nah, terus pertanyaan kedua, kelangkaan itu kan nggak hanya video, yang kelangkaan yang terjadi itu kan nggak hanya seperti yang terjadi di video 1 dan 2 ya. Sebagai seorang pelajar dan seorang remaja, itu mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sebagai seorang pelajar, dia memerlukan seragam ya, untuk pakaian saat belajar di sekolahnya. Kemudian untuk bisa sampai di sekolahnya, dia itu mengendari motor. Ya, seperti di gambar tadi ya, motornya masih motor lama itu ya. Dan harus melalui beberapa jalan kampung dan jalan raya. Sebutkan apa aja kebutuhan Dilan, tadi misalnya seragam. Nah, selanjutnya digolongkan ke dalam jenis kebutuhan apa. Misalnya seragam termasuk primer. Nah, alasannya apa? Nah, misalnya alasannya karena kebutuhan yang harus dipenuhi ya, agar bisa belajar di sekolahnya. Begitu juga dengan kebutuhan yang lain ya. Nah, lanjut juga berkaitan dengan ilustrasi cerita tadi, ada pertanyaan ke-8. Nah, khususnya ilustrasi cerita di bagian paragraf akhir tadi ya. Saya minta kalian untuk melakukan diskusi kelompok, gitu ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi ya, sesuai pada kasus video dan ilustrasi cerita. Dan saya juga minta kalian dalam berdiskusi itu dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam bentuk PDF maupun Google Form. Untuk link PDF ya,
lembar kerja peserta didiknya itu sudah saya share di aplikasi Discord. Ya, sudah saya share di aplikasi Discord. Berikut juga dengan link Google Form untuk lembar kerja peserta didiknya. Nah, selanjutnya kalian dalam berdiskusi ini ya dilakukan di ruang virtual khusus ya. Ya, dengan menggunakan fitur breakout room pada Zoom. Nah, untuk pembagian kelompok kita masih menggunakan kelompok yang sama ya dengan pertemuan lalu. Kelompok satunya Arzeta, Cindy, Raka, Rifki, Fiona ya. Kelompok 2 Asifa, Okta, Franz, Uni, Fariska, Yulia. Dan kelompok 3 Indri, Jessica, Kayla, Tabita, Tania. Itu ya untuk pembagian kelompoknya. Dan nanti ya saya ingatkan lagi ya, untuk setiap kelompok silakan melakukan pembagian tugas untuk menjawab soal dan presentasinya. Oke, untuk presentasi kelompok saya sampaikan saja ya. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4 nanti yang saya minta untuk presentasi adalah kelompok 1. Pertanyaan 5 sampai 7 nanti saya minta untuk presentasi kelompok 2, dan pertanyaan 8 sampai 10 nanti yang saya minta presentasi kelompok 3. Oke, dalam bentuk PDF maupun Google Drive itu kalian bisa lihat di Discord di channel sumber materi. Nah, di situ ada link LKPD dalam bentuk PDF maupun Google Form. Hasilkan garam karena air tambak yang menjadi payau diguyur curah hujan yang tinggi. Pada video kedua, terjadi kelangkaan minyak bumi. Penyebab kelangkaan tersebut adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan dalam dikarenakan cadangan minyak bumi. Ini untuk pembagian soalnya sudah lengkap, semua dapat tugas masing-masing. Gimana, Ota? Sipa? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Dan untuk jawaban nanti silakan boleh menggunakan modul yang saya share di aplikasi Discord ya, atau mencari di internet juga banyak ya untuk referensi materi kelangkaan dan kebutuhan. Sini pembukaan sama penutupan, terus 1-2 sesuai, berarti si Jeta 3-4 gua yang ini yang baca presentasinya 3-4. Oke, siap. Ini berarti jawabannya dikirim lagi ya ke Discord. Jawabannya. Halo kelompok 1, gimana diskusinya, sudah berjalan dengan baik? Baik, Untuk bagian soal sudah lengkap semua kebagian? Sudah, Pak. Sebutkan dan jelaskan penyebab kelangkaan yang terjadi pada video 1 dan 2. Pada video yang pertama, penyebab kelangkaan garam terjadi karena cuaca yang tidak menentu. Air tambang yang menjadi payau karena adanya curah hujan yang tinggi, sehingga produksi garam menjadi rendah. Yang kedua, pada video 2, penyebab cadangan minyak bumi yang akan habis disebabkan karena adanya pemakaian terus-menerus. Terima kasih untuk tanggapannya. Review dari saya atau komentar dari saya untuk video 2 itu penyebab dari sisi konsumen benar ya, bahwa adanya pemakaian terus-menerus oleh sisi konsumen yang menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Nah, tapi saya lengkapi ya, kalau berdasarkan teori dari materi yang saya share di LKPD, maka penyebab kelangkaan di video 2 itu ya juga disebabkan karena keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Dan minyak bumi ini kan termasuk benda pemenuhan kebutuhan di alam yang sifatnya terbatas. Sebutkan dan jelaskan penyebab kelangkaan yang lain yang tidak terjadi pada video 1 dan 2.
Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi pertambahan jumlah produksi yang sepadan. Yang kedua, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang ketiga, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, perbedaan letak geografis. Dan yang keenam, pandemi. Nah, pada video 1 itu terjadinya kelangkaan garam. Nah, ini berdampak pada harga garam yang tinggi dan juga akan mengakibatkan pada produk-produk lain seperti kayak telur asin, ikan asin, karena bahan baku utamanya kan adalah garam. Lalu yang kedua yaitu terjadinya kelangkaan minyak bumi. Nah, hal ini berdampak pada harga minyak bumi yang menjadi melonjak tinggi karena cadangan minyak buminya diperkirakan akan habis pada 9,5 tahun yang akan datang. Nah, hal ini juga berdampak pada roda perekonomian di suatu negara yang mengakibatkan harga barang ekspor impor juga akan tinggi. Nomor 5, bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi pada video 1 dan 2? Pada video 1, yaitu menambah jumlah lahan garam dan menggunakan bahan lain sebagai pengganti garam. Atau bisa juga cara mengatasinya itu para konsumen akhirnya membeli bubuk perasa kemasan sebagai pengganti garam. Lalu pedagang menaikkan harga garam hingga 2 kali lipat. Terus video kedua, mencari sumber alternatif baru menggunakan BBM secara bijak dan mengonversi dari penggunaan minyak tanah ke gas. Bapak, saya mau menanggapi, boleh? Iya, silakan Fiona. Mungkin pada video pertama, cara mengatasi kelangkaannya kan itu kan kelangkaan garam. Nah, di video itu kan disebutkan bahwa masyarakat mengganti garam itu dengan penyedap instan yang dijual instan gitu, Pak. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang lain yang tidak terjadi pada video 1 dan 2? Cara mengatasi kelangkaan air bersih adalah dengan cara membangun sebuah penampungan air yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat selama musim kemarau dan menghemat penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, cara mengatasi kelangkaan sumber daya laut, yaitu pemerintah dapat mengambil tindakan seperti membentuk aturan untuk para pengusaha perikanan agar membatasi jumlah penangkapan ikan di setiap harinya. Nah, tambahan yang dari saya, nah kalau bicara dari sisi konsumen ya, kita gitu ya, ketika kita menghadapi sebuah kelangkaan, maka dari sisi kita sebagai konsumen itu membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan gitu ya. Mana yang lebih dahulukan, mana yang ditunda. Sebutkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dilan. Kemudian setiap kebutuhan Dilan tersebut golongkan ke dalam jenis kebutuhan apa dan jelaskan alasannya. Yang pertama ada seragam termasuk kebutuhan primer karena jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa menempuh pendidikan di sekolahnya. Yang kedua kendaraan bermotor termasuk kebutuhan tersier karena jenis kebutuhan mewah untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga, peralatan Dilan, termasuk kebutuhan individu karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi Dilan. Yang keempat, rekreasi dan ibadah termasuk kebutuhan rohani karena kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira. Yang kelima, menabung termasuk kebutuhan yang akan datang agar bisa membiayai pendaftaran masuk perguruan tinggi dan kegiatan perpisahan sekolah. Yang keenam, obat termasuk kebutuhan sekarang karena sangat diperlukan saat sakit. Yang ketujuh, olahraga termasuk kebutuhan jasmani agar tubuh kita sehat. Yang kedelapan, Wati membantu pengobatan Dilan termasuk kebutuhan sosial karena bermanfaat untuk Dilan yang sedang sakit. Sama jam tangan. Dilihat dari segi intensitas, masuk sekunder. Dilihat dari segi sifat, dilihat dari segi subjek maksud saya ya, termasuk individu.
siap pakai tanpa harus mulai proses olah terlebih dahulu. Terus yang kedua, masker kain termasuk barang produksi karena kain menjadi masker berarti adanya memproduksi barang. Yang ketiga, smartphone termasuk benda ekonomi karena jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang keempat, makanan bakal termasuk benda barang konsumsi karena langsung dapat dinikmati oleh kita. Yang kelima itu, sinar matahari termasuk benda bebas karena jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Pada video ketiga, perubahan kapas menjadi pakaian termasuk kegunaan alat pemenuhan kegunaan bentuk from utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya jadi pertamanya kapas berubah menjadi pakaian. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan disebutkan dalam video ketiga, yaitu kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya, ikan yang dijual di restoran dalam bentuk makanan siap saji akan lebih mahal dibandingkan dengan ikan segar yang dijual di pasar karena harus melewati tahap pematangan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa tempat mempengaruhi nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, kegunaan waktu adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya, tabungan pendidikan yang telah disiapkan jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Yang ketiga, kegunaan milik adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya, mesin jahit akan berguna jika dimiliki seorang penjahit. Komputer akan berguna jika dimiliki seseorang yang dapat mengoperasikan komputer. Faktor bencana alam. Ya, bencana alam. Terus ada apa lagi? Disebutin yuk. Pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari produksi ya. Iya. Terus apa lagi? Terbatasnya SDA. Ya, terbatasnya sumber daya alam ya. Apa tadi dampak yang diakibatkan karena adanya kelangkaan? Disebutin coba. Ya, harganya naik. Terus Banyaknya pengangguran. ada yang pengangguran meningkat ya. Terus Ya, pengangguran meningkat biasanya mengakibatkan apa? kriminalitasnya meningkat. Kita juga bisa, apalagi satu lagi? Kemiskinan bertambah. Ya, jadi ada 4 ya. 4 dampak dari kelangkaan. Nah, terus cara mengatasinya, apa aja tadi apa yang sudah dipelajari sih pada pertemuan hari ini? Jadi tahu faktor-faktor penyebab kelangkaan, terus dampak sama cara mengatasi kelangkaan. Dapat menganalisis faktor-faktor dampak dan cara mengatasi kelangkaan dan juga tahu jenis kebutuhan. Saya minta kalian untuk melakukan post test ya dalam bentuk Google Form di link yang terdapat pada slide presentasi, dan link presentasinya akan saya sampaikan di kolom chat Zoom. Ya anak-anak, ini saya sambil saya pantau ya, dan ternyata sudah ada yang selesai mengerjakan tugasnya. Ya. Dan saya senang ya kalian sudah banyak yang bisa menjawab dengan cepat. Sebagai wujud cinta kalian terhadap negara ini, apa sih yang perlu dilakukan atau yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa? Lebih memilih ini sih Pak, produksi barang lokal. Kan ada tuh merek-merek barang lokal tuh. Ya, jadi sekarang juga barang-barang lokal juga banyak yang bagus kok, kayak misalnya dalam produksi pakaian gitu, itu ada beberapa barang lokal tuh yang bahan-bahannya udah bagus gitu, bahkan bisa bersaing sama produk asing gitu. Kelangkaan masker medis awal-awal pandemi gitu ya, terus kelangkaan susu beruang kemarin dan tabung gas kemarin, itu kan juga salah satunya disebabkan
Karena beberapa orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga membeli dalam jumlah yang besar gitu loh. Tidak memperhatikan ada orang lain yang sama-sama butuh. Oke, itu dari saya ya tentang wawasan kebangsaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan saya ya, di saat pandemi sekarang ini ya tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu ya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, tetap kita perlu menjaga protokol kesehatan. Dan semoga dengan kegiatan vaksin yang semakin meluas gitu ya, dan kita bisa kembali lagi sekolah dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung ya, bukan maya seperti ini. Dan selanjutnya untuk pertemuan depan ya, pertemuan depan yang akan kita bahas itu tentang biaya peluang dan skala prioritas ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan depan. Oke. Dan terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan pertemuan belajar hari ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Raka, saya minta kembali untuk menutup pertemuan belajar hari ini. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu dan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raka sudah memimpin doa. Semoga yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan terutama diri saya sendiri. Ya, semoga kalian dalam sehat selalu. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.